Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Alvano Yulian dari kelas 1E. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah tugas video vlog yang dimana untuk membahas sebuah tentang perangkat komputer. Nah, saya di sini akan bahas tiga hal, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan perangkat jaringan. Nah, di sini saya akan tunjukkan langsung menggunakan PC saya biar jelas. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama itu ada namanya perangkat keras. Nah, ini adalah bagian komputer yang bisa kita lihat dan sentuh secara langsung. Nah, ini bisa disebut dengan perangkat keras ya dalam semua ini. Nah, perangkat keras itu ada dibagi beberapa macam. Nah, yang pertama itu ada namanya input device. Ya, input device itu apa? Yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Nah, contohnya itu keyboard yang satu ini nih. Nah, contohnya keyboard ini untuk mengetik huruf dan angka. Misalnya kita untuk buka nih ya, untuk memasukkan password. Nah, ini menggunakan yang namanya input device. Nah, contoh yang kedua itu namanya mouse. Nah, mouse tuh yang ini. Nah, fungsinya itu untuk menggerakkan kursor ya, kursor ini di layar. Nah, kalau di sekolah itu biasanya juga ada scanner. Nah, itu untuk memindai gambar atau dokumen ke komputer. Nah, terus selanjutnya itu ada yang namanya proses device. Nah, ini adalah bagian yang mengelola data. Ada di dalam casing komputer ini, namanya juga itu biasa disebut CPU atau prosesor. Nah, CPU ini sering disebut juga otak komputer karena semua pemrosesan atau perhitungan dilakukan di sini. Nah, prosesornya mana? Nah, yang ini nih, yang ada kipas kecil ini namanya fan cooler CPU. Nah, di dalam situ ada prosesor untuk melakukan proses mengelola semua data. Nah, itu yang disebut juga dengan proses device. Terus ada yang namanya output device. Nah, output device itu apa? Jadi output device itu perangkat yang menampilkan hasil. Nah, contohnya monitor yang saya pakai ini. Nah, untuk menampilkan gambar dan informasi. Selain itu ada juga yang namanya printer untuk mencetak dokumen dan speaker untuk mengeluarkan suara. Nah, terus ada yang namanya storage. Nah, storage itu apa? Storage itu perangkat penyimpanan. Nah, di PC saya itu saya di sini menggunakan yang namanya SSD M.2 NVMe. Nah, ada nih. Nah, ini saya zoom. Nah, itu adalah storage atau adalah perangkat penyimpanan. Nah, biasanya untuk menyimpan beberapa file, semua file untuk kebutuhan kita, untuk bisa juga untuk menyimpan sistem operasi dan aplikasi. Selain SSD ini juga ada banyak sih, ada HDD, ada SSD SATA, SSD M.2 NVMe dan lain-lainnya, dan ada juga yang namanya flash disk. Nah, tapi itu tergantung setiap beda-beda itu ada kecepatannya masing-masing lah. Terus ada yang namanya peripheral. Nah, perangkat peripheral ini adalah perangkat tambahan atau pelengkap. Nah, misalnya handset nih. Handset ini. Handset ini yang bisa dicolok pokoknya inilah. Nah, handset ini. Nah, handset ini atau bisa dicolok untuk mendengarkan musik. Nah, dicolokkan di audio jack ini. Nah, ini biasanya untuk mendengarkan musik atau meeting online. Nah, webcam untuk video call seperti itu. Nah, pokoknya tanpa peripheral komputer itu tetap bisa jalan, tapi dengan peripheral komputer jadi lebih lengkap fungsinya. Nah, terus ada yang kedua itu namanya perangkat lunak atau software. Nah, selanjutnya kita akan bahas perangkat lunak. Kalau hardware itu bisa dilihat
dan disentuh. Nah, ini hardware semua nih, ini bisa disentuh kan ya. Nah, kalau software itu hanya bisa dilihat di layar dan dijalankan oleh kita, tidak bisa disentuh. Nah, yang pertama itu ada sistem operasi, nah atau software utama yang mengatur semua kerja komputer. Nah, di PC saya ini saya menggunakan sistem operasi Windows. Nah, jadi sistem operasi itu ada banyak, ada 3 jenis. Nah, yang pertama itu ada Windows, ada Linux, ada Mac OS. Nah, di sini karena saya menggunakan Windows ya, jadi saya bahas Windows. Nah, kalau di biasanya itu eh, kita pakai Android atau iOS, ada juga macOS untuk di HP lah, ada HP juga untuk sistem operasinya. Kalau ini kan karena kita bahas komputer. Nah, terus selain itu ada juga yang namanya bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini biasanya untuk membuat berbagai program. Nah, sebentar kita coba review. Nah, bahasa pemrograman ini ada banyak banget jenisnya. Contohnya itu PHP, CSS, PHP atau JavaScript atau Java, yang biasa ini kita gunakan untuk bisa bikin aplikasi atau website. Nah, contohnya seperti ini bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman tuh ada banyak. Nah, terus selanjutnya itu ada aplikasi. Nah, software aplikasi untuk kebutuhan tertentu. Misalnya itu kayak Microsoft Word. Nah, Microsoft. Kita coba cari langsung aja. Nah, agak tunggu lama. Nah, Microsoft Word ini contoh aplikasi ya. Ini Microsoft Word ini untuk mengetik. Nah, ini aplikasi untuk mengetik untuk membuat sebuah dokumen. Nah, terus ada juga yang namanya Chrome. Chrome ini nih fungsinya untuk kita menjelajahi sebuah website ya, kita menjelajahi sebuah website atau untuk browsing internet lah. Terus atau juga ada Adobe Photoshop untuk desain gambar. Nah, kalau untuk hiburan itu seperti Spotify atau game juga itu termasuk software. Nah, terus itu terakhir ada perangkat jaringan atau networking device. Nah, jadi yang terakhir itu perangkat jaringan. Perangkat ini berfungsi menghubungkan komputer kita ini ke jaringan lain, terutama internet. Nah, yang pastinya itu untuk menghubungkan internet ke PC ini pasti kita tuh harus ada yang namanya router. Nah, fungsinya untuk menghubungkan jaringan ke lokal internet. Nah, dari router itu kita menggunakan kabelan. Nah, ini contoh kabelannya untuk menghubungkan dari router ke PC kita agar jaringannya ada. Nah, seperti ini. Jika sudah tersambung. Nah, kalau kabelan ini kita mau koneksi internet lebih stabil, biasanya kepakai kabel ini atau kabelan nih langsung dari router ke PC. Nah, dengan perangkat jaringan ini nih komputer kita tuh bisa saling terhubung, bisa browsing internet, streaming, main game dan lain-lain. Nah, jadi itu pembahasan tentang perangkat komputer, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, sampai perangkat jaringan, lengkap dengan contohnya juga. Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.